kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajin. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammad Orman, kelas B, dengan NIM 200801651. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang review materi mata kuliah Hukum Tata Negara. Yang pertama adalah konstitusi. Istilah konstitusi sendiri berasal dari kata kerja constitute, yang berarti membentuk, yang dibentuk adalah suatu negara berdasarkan perspektif dari Virgilio Projodicordio. Dengan demikian, kita menemukan titik tengah dalam pengertian konstitusi yang dikemukakan oleh Pak Haris Setia Nugraha, yang menyatakan bahwa kumpulan kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur soal aturan dasar suatu negara, yang meliputi di dalamnya adalah pembatasan kekuasaan penguasaan, lembaga negara, dalam sistem politik, serta bagaimana regulasi mengatur tentang masalah hak asasi manusia. Berikutnya ada background of the constitution, di mana motif bagaimana konstitusi itu lahir dalam suatu negara. Ada 4 poin. Yang pertama, adanya dorongan para anggota warga negaranya untuk menjamin hak-hak mereka sendiri saat hak mereka terancam dan membatasi tindakan-tindakan penguasa di kemudian hari. Berikutnya ada keinginan dari pihak yang diperintah atau pihak yang memerintah atau pihak penguasa sendiri dengan harapan untuk menjamin rakyatnya melalui pembentukan suatu sistem ketatanegaraan sebagai bentuk untuk memastikan adanya tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa itu sendiri. Berikutnya, adanya keinginan dari pembentuk negara baru untuk menjamin adanya mekanisme penyelenggaraan ketatanegaraan yang pasti dan tidak dapat membahayakan pada rakyatnya. Dan terakhir adalah adanya keinginan untuk menjamin kerjasama yang efektif dari beberapa negara yang mulai klasifikasi konstitusi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Biasanya tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal. Berikutnya adalah konstitusi fleksibel dan rigid. Dan untuk menentukan suatu konstitusi termasuk fleksibel atau rigid, kita mengukur dalam 2 poin. Yang pertama, cara mengubah konstitusi, dan berikutnya adalah apakah konstitusi mudah atau tidak untuk mengikuti perkembangan zaman. Cara mengubah konstitusi yang fleksibel adalah dengan perspektif elastis, oleh karena dapat menyesuaikan diri dengan mudah. Dan berikutnya diumumkan dengan cara yang sama seperti undang-undang itu sendiri. Konstitusi rigid, cara mengubahnya adalah mempunyai kedudukan dan derajat lebih tinggi dari peraturan-perundang-undangan yang lain, serta hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa. Konstitusi berikutnya adalah konstitusi yang derajat tinggi, dan konstitusi adalah suatu konstitusi yang mempunyai kekuatan tertinggi dalam undang-undang. Sedangkan konstitusi yang tidak berderajat tinggi adalah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan tinggi dalam negara itu sendiri. Klasifikasi konstitusi serikat dan kesatuan yang menjadi bagian dari bentuk negara itu sendiri. Dan klasifikasi konstitusi serikat dan kesatuan ini berhubungan juga dengan sistem pemerintahan suatu negara. Ini adalah nilai-nilai konstitusi menurut Carl Westin, yang menyatakan bahwasannya nilai-nilai konstitusi ada 3. Yang pertama, konstitusi bernilai normatif, yang menyatakan bahwasanya apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi bukan saja berlaku di dalam arti hukum, tetapi juga merupakan suatu kenyataan dalam arti sepenuhnya dan efektif. Dengan kata lain, konstitusi dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Berikutnya adalah konstitusi bersifat nominal, yang menjelaskan bahwasanya apabila konstitusi menurut hukum memang berlaku, tetapi kenyataannya tidak sempurna. Ketidaksempurnaan berlakunya konstitusi tersebut seringkali berbeda dengan yang dipraktikkan, sebab konstitusi dapat berubah baik karena perubahan formal seperti yang tercantum dalam konstitusi itu maupun karena konvensi ketatanegaraan itu sendiri. Berikutnya adalah konstitusi bersifat sematik, yang dimana apabila konstitusi secara hukum berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk membentuk dari tempat yang ada dan untuk pelaksanaan kekuasaan politik. Jadi konstitusi hanya sekedar istilah saja, sedangkan pelaksanaannya sering dikaitkan dengan kepentingan penguasa atau kepentingan politik elit tertentu. Berikutnya adalah materi muatan konstitusi yang dikemukakan oleh Mr. J.G. Steinberg, yang menetapkan 3 hal pokok dalam suatu konstitusi. Yang pertama adalah jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Yang kedua adalah susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang berikutnya adalah adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat sebagai fundamental. Dengan demikian, kita melihat adanya beberapa alasan dalam perubahan konstitusi. Yang pertama adalah beberapa kekuatan yang bersifat primer, seperti krisis politik, ekonomi, pergantian rezim, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah formal amendment, dan yang terakhir adalah dalam perubahan undang-undang dasar sendiri, kita telah memiliki kesepakatan dalam perubahan undang-undang dasar. Kesepakatan dasar yang dimaksud adalah seperti nomor 1, tidak mengubah pembukaan undang-undang dasar, yang nomor sebagai landasan filosofi dan sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Yang ketiga, tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 45 yang bersifat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
Yang berikutnya adalah perubahan dilakukan dengan cara adendum. Yang kedua adalah materi mengenai tentang pemerintahan desa. Desa dan desa adat atau yang disebut sebagai nama lain dan disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa sendiri diselenggarakan oleh pemerintah desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, kearifan lokal dan keberagaman, serta partisipatif. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa yang meliputi sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Kepala desa sendiri merupakan pembina kehidupan masyarakat desa dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Yang ketiga adalah materi tentang sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, kita ada 3 poin. Yang pertama adalah instrumen peraturan perundang-undangan, berikutnya jenis dan lembaga bentuk peraturan perundang-undangan, dan berikutnya politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara hierarkis, peraturan perundang-undangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menetapkan bahwasanya Undang-Undang NR tahun 1945, ketetapan MPR, Garing Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan partisipatif, transparan, dan demokratis berkeadilan. Yang kedua, pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbasis riset dan didukung oleh hasil penelitian. Yang ketiga adalah pemberlakuan legislative review, executive review, dan judicial review. Yang keempat adalah hindarkan undang-undang dan peraturan daerah bermasalah dengan mengedepankan pemenuhan unsur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Legislative review merupakan evaluasi atau pengujian undang-undang dilakukan oleh lembaga legislatif. Executive review merupakan evaluasi yang terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan perintah undang-undang atau peraturan sebagai pelaksanaan fungsi dan tugas penyelenggaraan yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif. Judicial review merupakan satu evaluasi atau pengujian terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif dilakukan oleh lembaga yudisial. Asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi dua, yaitu asas pembentukan dan asas materi muatan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau lembaga pembentuk yang tepat, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kesegunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan, dan kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan. Berikutnya, asas-asas dalam materi muatan peraturan perundang-undangan meliputi pengayoman, kekeluargaan, keadilan, ketertiban kepastian hukum, kemanusiaan dan keselarasan, kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, asas-asas lain yang sesuai dengan hukum perundang-undangan yang bersangkutan. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan meliputi peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, atau kita dengar dengan satu istilah hukum lex superior derogatory inferiority. Berikutnya adalah peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau kita kenal sebagai lex posteriori derogate lex priori. Dapat pula berlaku sebagai asas lex specialis derogate lex generalis apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang sederajat di tingkatannya. Antar jenis peraturan perundang-undangan sebagai bentuk hierarkis harus mengatur materi muatan yang berbeda-beda. Ini adalah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang mengawal dan menyelenggarakan peradilan konstitusi, sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi atau constitutional court. Perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengadili, memeriksa, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku untuk mengatur bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan wewenangnya itu sendiri. Hukum acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah hukum acara peradilan konstitusi, hukum acara tata negara, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus
Karena hukum materi yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar dalam sistem hukum itu sendiri. Karakter perselisihan yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi bercorak tersendiri dan berbeda dengan perselisihan yang dihadapi dikarenakan ada kepentingan publik yang termasuk di dalam peradilan tersebut. Yang ketiga adalah bersifat public interest. Putusan yang diminta oleh pemohon dan diberikan oleh Mahkamah Konstitusi membawa akibat hukum yang tidak hanya mengenai seorang yang mengajukan permohonan, tetapi berdampak secara signifikan terhadap lembaga negara dan aparatur pemerintah, masyarakat hukum adat, serta masyarakat pada umumnya. Terutama dalam hal pengujian atau judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya adalah materi penafsiran dalam hukum tata negara. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum guna menyelesaikan persoalan atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Kenapa penafsiran di dalam hukum menjadi penting? Karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat atau telah disusun dalam bentuk yang sangat jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. Atau penafsiran harfiah yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis. Berikutnya adalah penafsiran gramatikal, adalah penafsiran terhadap kata-kata dalam persatuan perundang-undangan sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Berikutnya adalah penafsiran historis yang menurut sejarah atau perumusan peraturan perundang-undangan. Penafsiran sosiologis yang menyatakan bahwasannya menurut konteks sosial saat suatu naskah perundang-undangan dirumuskan. Dan penafsiran sosiohistoris yang menurut konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah perundang-undangan tersebut. Penafsiran filosofis yang fokus terhadap perhatian pada aspek filosofis. Penafsiran teleologis yang mengedepankan tujuan dan jangkauan hukum atau teks perundang-undangan. Penafsiran holistik yang mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut. Yang terakhir adalah penafsiran holistik tematis sistematis yang dipersamakan dengan holistik namun dilakukan secara sistematis. Pernyataan yang dikemukakan oleh Pak Haris Setia Nugraha, bahwasanya pada dasarnya satu teks hukum dapat ditafsirkan dalam berbagai perspektif sekaligus. Namun perspektif yang paling mendekati pada nilai-nilai keadilan lah yang seharusnya didepankan oleh setiap penafsir hukum. Mengacu pada pernyataan yang dikemukakan oleh Pak Haris Setia Nugraha, bahwasannya pada dasarnya satu teks hukum dapat ditafsirkan dalam berbagai perspektif sekaligus. Namun perspektif yang paling mendekati pada nilai-nilai keadilan lah yang seharusnya dikedepankan oleh setiap penafsir hukum. Sekian pembahasan review materi hukum tata negara